Ketika menjadi presiden, Prabowo Subianto itu sudah mengalami 3 kali kontestasi Pilpres, Menteri Pertahanan, Ketua Umum Partai Politik dengan kursi terbesar nomor 3, harta triliunan, militer dengan pangkat kehormatan jenderal, dan lain sebagainya. Jadi Sobat Era sekalian, kalau kemudian orang mengkhawatirkan bahwa demokrasi terancam di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, makes sense ya. Apakah Prabowo presiden? Iya, he is president elect right now. Jadi dia adalah presiden terpilih. Tapi apakah presiden terpilih tidak boleh dikritik? Ya boleh, karena dia akan berkuasa nantinya. Cara Prabowo misalnya menghadapi forum internasional itu kita bisa nilai apakah itu sesuatu yang baik, membanggakan bangsa kita. Tetapi caranya adalah yang membedakan Anies sama Prabowo. Anies jauh lebih diplomatis dalam menjawab persoalan. Why? Karena Anies tidak merasa diserang ketika orang nanya soal demokrasi Indonesia dan lain sebagainya. Tapi Prabowo merasa diserang karena itulah bagian kelemahan dari dirinya yang dia belum buktikan. Bahwa dia hidup dalam lingkungan yang demokratis ketika dia berada di lingkungan kekuasaan tersebut. Some people are concerned, your critics are concerned, you may clamp down on democracy. What do you say to them? Who is concerned? There's some critics who say you may clamp down on democracy. Who is concerned? So you're saying there is no concern about that? Why don't you ask the Indonesian people? I go to elections already 4 times. I go to my people. I ask their consent. 3 times they did not give their consent. This time they give the consent. Where is the concern about democracy? The concern about democracy is, I think, made up by some people in the press. So that would be us then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kalau di belakang saya ada lukisan, ada teman baru saya namanya Taufan yang memberikan lukisan ini kepada saya, dan dipakai panjak khas Palembang ya, seperti Sultan Mahmud Badarudin 2 yang ada di uang berapa ya, 10 ribuan apa ya. Ini menarik Sobat Era sekalian ya, bagaimana cara Prabowo merespons wartawan asing ya, dan kita akan melihat begitulah gaya Prabowo langsung menyerang balik, kemudian seperti terganggu setiap ada statement-statement yang barangkali tidak membuat dia senang gitu ya. Nah ini hati-hati ya, karena saya masih meyakini bahwa Prabowo bukanlah orang berjiwa besar, tapi bukanlah orang yang mampu ketika langsung diserang dengan perbedaan pendapat di depan ya. Coba kita bacakan ya. Respons mengejutkan jurnalis saat Prabowo sebut orang depresi yang tuduh demokrasi RI terancam. Bisnis.com Jakarta, calon presiden terpilih Prabowo Subianto menjawab tudingan demokrasi Indonesia terancam apabila berada di tangannya. Tadi sudah kita lihat videonya ya. Ia menepis tudingan tersebut saat mendapat pertanyaan di Qatar Economic Forum pada Rabu. Jurnalis Bloomberg Haslinda Amin bertanya mengenai tudingan bahwa demokrasi Indonesia disebut-sebut akan terancam di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Beberapa kritikus khawatir bahwa Anda mungkin membuat demokrasi terancam.
Apa pendapat Anda? Tanya sang jurnalis dikutip dari YouTube Qatar Economic Forum. Menjawab hal itu, Prabowo mempertanyakan ulang siapa orang yang khawatir akan hal tersebut. Siapa yang khawatir? Jawab Prabowo ya. Jurnalis tersebut kembali tadi kata khawatir dengan kata concerns ya. Kemudian jurnalis tersebut kembali bertanya bahwa Prabowo yakin tidak ada orang yang khawatir akan kepemimpinannya di kemudian hari. Ya, beberapa kritik mengatakan hal tersebut. Berarti Anda yakin bahwa tidak ada kekhawatiran akan hal tersebut? Ketua Umum Partai Gerindra itu langsung menegaskan bahwa ia tidak pernah mendengar kekhawatiran dari masyarakat Indonesia. Masa sih? Nah, inilah bahaya ya, dia mendinai. Saya kira banyak masyarakat yang khawatir ya. Jimli As-Sidiki ketika berpidato di Melbourne University mengatakan demokrasi Indonesia regresif di bawah kepemimpinan Jokowi. Jokowi saja yang sipil itu bisa membuat demokrasi regresif. Apalagi Prabowo yang jauh lebih kuat, lebih powerful dari sisi ingredients ya, modal dasarnya ya, social capitalnya ketika menjadi presiden. Jangan lupa ketika menjadi presiden Prabowo Subianto itu sudah mengalami 3 kali kontestasi pilpres, Menteri Pertahanan, Ketua Umum Partai Politik dengan kursi terbesar nomor 3, harta triliunan, militer dengan pangkat kehormatan jenderal, ya, dan lain sebagainya. Jadi, sobat era sekalian, kalau kemudian orang mengkhawatirkan bahwa demokrasi terancam di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, make sense, ya. Jadi masuk akal sesungguhnya. Jadi bukan tidak masuk akal. Nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan ini salah semua, keliru semua. Bahwa betul kata Prabowo Subianto, dia ingin jadi presiden karena dia ingin menghapuskan kemiskinan dan ingin mensejahterakan rakyat. Tapi bukan mengancam rakyat yang berbeda pendapat, tentunya kan begitu. Karena pemimpin-pemimpin populis di dunia ini selalu menggunakan populisme untuk menekan lawan-lawan politiknya dengan alasan bahwa mereka sedang bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Padahal kalau kita lihat ya tidak semua rakyat itu bergantung kepada negara kehidupannya. Tentu yang bergantung kepada negara adalah lapis menengah ke bawah, tapi menengah ke atas relatively mereka membutuhkan sebuah iklim yang sehat ya, iklim bisnis yang sehat, iklim politik yang sehat, iklim hukum yang sehat, bukan hanya tindakan-tindakan represif dari kekuasaan ya. Itu yang kita harus pahami. Saya ikut pemilu 4 kali, saya mendatangi rakyat saya tanya kekhawatiran mereka selama 3 pemilu, mereka tidak memberikan kepercayaan kepada saya. Dengan kata-kata tadi konsen ya. Namun kali ini mereka memberikan kepercayaan kepada saya. Lalu di mana kekhawatiran mengenai demokrasi tersebut? Jawabnya. Ya kalau kita mau jujur, proses berpemilunya sendiri sudah horor ya, penuh ancaman, penuh intimidasi, melibatkan aparat dan lain sebagainya. Prabowo pun menjawab bahwa tudingan demokrasi Indonesia terancam dibuat-buat oleh orang depresi. Luar biasa ya. Saya kira pernyataan demokrasi terancam dibuat-buat oleh segelintir orang yang depresi, lanjut Prabowo. Nah, mendengar jawaban Prabowo, jurnalis Bloomberg tersebut langsung memberikan pernyataan sarkasme bahwa segelintir orang itu termasuk dirinya. Kalau begitu itu kita, respon Haslinda sembari tertawa. Prabowo kemudian menjelaskan bahwa saat ini rakyat Indonesia telah memberikan kepercayaan kepadanya. Oleh sebab itu ia akan bekerja keras. Hopefully ya. Aku tidak akan mengecewakan rakyat. Untuk apa kita hidup? Kita hidup untuk memberikan peninggalan reputasi yang baik. Nama baik untuk negara kita, tegas Prabowo. Hal yang sama pernah diucapkan juga oleh Soehartoyo, ingin dikenang sebagai orang baik. Tetapi sejak Pilpres kemarin Soehartoyo tidak lagi akan dikenang sebagai orang baik. For sure ya. Orang akan mengingat Soehartoyo adalah ketua MK yang melipir ya. Karena khawatir atau karena pro dengan kekuasaan atau khawatir ditekan oleh kekuasaan. Oke, sobat RRH sekalian, itu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan Taufan yang sudah bersusah-susah payah ya. Memberikan lukisan di belakang saya itu ya.
saya dipakein tanjak ya. Alhamdulillah mirip rasanya mirip ya dengan saya ya. Oke. Kemudian apalagi ya? Ini banyak sekali orang. Kenapa orang bilang kok memfitnah gimana ya? Kemudian lanjutkan Bang Refli, teruslah kritis, jangan beri ruang kecurangan ya. Tunggu saja kehancurannya. Apa yang bisa diharapkan dari Prabowo? Rekam jejak mengatakan dia dipecat TNI, pelanggar HAM berat, mengkhianati konstituennya, jadi menteri merugikan negara, punya orang kepercayaan maling benur. Sobat era sekalian ya. Ya itulah ya. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa orang mengatakan saya dipecat sebagai komisaris, nggak ada pemecatan di komisaris itu. Yang ada adalah Anda diganti ya. Saya menjabat komisaris utama selama 5 tahun dan tidak ada pecat memecat. Yang ada adalah saya dipindahkan ya kan ke Pelindo 1, lalu kemudian selesai 5 tahun. Jasa Marga setengah tahun, Pelindo 1 1,5 tahun. Jadi ya tapi tidak usah dipersoalkan lah ya. Kalau yang dipecat itu Prabowo, itu jelas oleh DKP Dewan Kehormatan Perwira ya. Jadi aneh kadang-kadang orang itu. Tapi it's okay lah, gak apa-apa ya. Gitu. Kemudian semua tahu apa yang telah terjadi. Semoga negara dan bangsa Indonesia dalam perlindungan Allah 2024 Prabowo Presiden. Ya memang tidak ada tidak ada keraguan bahwa Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia, paling tidak Presiden elect ya. Tetapi kan belum dilantik. Jadi sobat era sekalian, ini adalah cara pendekatan. Tadi saya mengkritik ya aktivis 98 yang memuji-muji Prabowo dan dalam konteks ini juga dia puji Prabowo. Tapi it's okay, memuji juga nggak apa-apa. Tapi kritiknya dengarkan, kritiknya begini. Saya termasuk aneh saya bilang kalau aktivis 98 itu kemudian memuji-muji Prabowo. Bukankah reformasi 98 hadir untuk mengkoreksi kekuasaan Orde Baru? Nah, kita tahu penguasa Orde Baru itu siapa? Penguasa Orde Baru itu Soeharto, dan Soeharto itu adalah mertua Prabowo Subianto atau Prabowo Subianto menantu, dan Prabowo Subianto adalah bagian atau hidup di era pemerintahan Orde Baru. Kalau kita mau jujur ya yang hidup di pemerintahan Orde Baru yang sampai sekarang ini masih eksis ya beberapa jenderal termasuk Susilo Bambang Yudhoyono misalnya. Termasuk kemudian ini yang di administrasi Orde Baru ya, termasuk Wiranto misalnya, termasuk Agung Gumelar misalnya. Kalau Gus Dur bagaimana? Gus Dur tidak, karena Gus Dur bukan bagian dari pemerintahan. Jokowi bagaimana? Jokowi bukan bagian dari pemerintahan. Megawati bagaimana? Nah, Megawati terserah. Anda mau melihatnya sebagai bagian dari pemerintahan secara umum atau tidak. Kalau bagian secara umum, dia adalah anggota DPR dari PDI pada waktu itu ya. Tetapi memang suaranya tidak ada pada waktu itu. Tetapi kita tahu dia pemimpin oposisi pada masa pemerintahan Soeharto terutama setelah peristiwa Kuda Tuli ya. Jadi peristiwa 27 Juli ya, 27 Juli itu maka sebelumnya dan sesudahnya Megawati adalah pemimpin oposisi terhadap pemerintahan Orde Baru. Jadi kita kemukakan sejarah apa adanya ya, tanpa dikurang-kurangi. Nah, untuk Prabowo Subianto selain dia dipecat oleh DKP Dewan Kehormatan Perwira ya juga dikatakan telah melakukan penculikan-penculikan dan itu tersebar pada waktu itu ya. Kemudian dia juga ikut pemilu beberapa kali, kemudian melipir menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi dan terpilih karena Jokowi effect. Jadi hal-hal seperti ini apa adanya kita katakan. Tapi apakah Prabowo presiden? Iya, he is president elect right now. Jadi dia adalah presiden terpilih. Tapi apakah presiden terpilih tidak boleh dikritik? Ya boleh, karena dia akan berkuasa nantinya. Cara Prabowo misalnya menghadapi forum internasional itu kita bisa nilai. Apakah itu sesuatu yang baik, membanggakan bangsa kita? Nah, satu sisi ya, kemampuan dia berbahasa Inggris ya much better dibandingkan dengan
Jokowi misalnya. Jokowi tidak mungkin interview semacam ini. Jadi nilai plus, ya kan? Itu plusnya kan, artinya orang seperti dia bisa diinterview oleh pihak asing dalam bahasa Inggris, bisa berargumentasi sama seperti Anies Baswedan. Ganjar tidak bisa, paling tidak kita tidak pernah melihat Ganjar. Lalu, tetapi caranya adalah yang membedakan Anies sama Prabowo, Anies jauh lebih diplomatis dalam menjawab persoalan. Why? Karena Anies tidak merasa diserang ketika orang nanya soal demokrasi Indonesia dan lain sebagainya. Tapi Prabowo merasa diserang karena itulah bagian kelemahan dari dirinya yang dia belum buktikan. Bahwa dia hidup dalam lingkungan yang demokratis ketika dia berada di lingkungan kekuasaan tersebut. Kan jelas ketika dia di era Orde Baru, kita tidak melihat bahwa lingkungan kekuasaan Prabowo Subianto adalah lingkungan yang demokratis, apalagi pada waktu itu dia masih militer. Ketika dia berada di Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, kita juga tidak melihat itu lingkungan yang demokratis. Itu soalnya track record kan nggak bisa dihilangkan begitu saja. Nah, orang-orang kan pengennya memuji dan lain sebagainya. Nggak apa-apa memuji. Kita puji pada bagian yang harus dipuji, kemampuan berbahasa asing, menghadapi, tetapi hal-hal lain, misalnya sesuatu yang sifatnya reaksioner misalnya, itu menurut saya kurang baik secara diplomasi. Karena pasti tidak memunculkan semacam simpati dari wartawan Bloomberg itu. Makanya dia jebalas ya, termasuk kami berarti depresi. Karena Prabowo mengatakan bahwa orang-orang yang mempertanyakan bahwa kalau dia berkuasa demokrasi terancam adalah orang-orang yang depresi. Nah, nanti kita buktikan apakah wartawan Bloomberg itu benar ataukah memang yang mengatakan tuh orang-orang yang depresi. Jadi begitu aja kok repot ya. Saya bingung nih, orang yang sudah menang kok malah lebih tidak percaya diri dibandingkan orang yang tidak menang ya. Ya, yang menang kan harusnya percaya diri. Santai. Ya kan, anjing menggonggong kafilah berlalu, mestinya diketawa aja, hahaha, ya kan. Saya tidak perlu ngomong sekarang kan, begitu mestinya kan. Kalau dia jawab mau hahaha, mendengar, waduh saya tidak perlu ngomong sekarang, tapi kan nanti akan saya buktikan. Jadi sebenarnya cukup dia mengatakan bahwa saya belum lagi berkuasa. Nanti kita lihat, saudara Haslinda, namanya Haslinda ya. Nanti you interview lagi kan. Kemudian kita akan lihat apakah saya akan merusak demokrasi atau tidak, atau sebaliknya menumbuh kembangkan. Jadi kita tidak bisa mengatakan iya dan tidak hari ini. Apa yang dikatakan Haslinda itu adalah kekhawatiran yang diungkapkan tidak hanya 1-2 orang tapi banyak orang. Ya. Dan dia menangkap itu sebagai wartawan internasional, masa dia bodoh untuk tidak menangkap itu. Dia menangkap itu dan menanyakannya. Prabowo mendinainya. Padahal dua-duanya belum punya proof, belum punya bukti. Nanti kita akan lihat setelah 1 tahun, 2 tahun berkuasa, kita akan lihat demokrasi kita flourish, berkembang atau regresif. Itu yang jadi masalah ya. Oke ya. Apalagi, dan lucunya kenapa kita selalu bilang fitnah dan lain sebagainya, kan kita kan membicarakan sesuatu ini based on fakta dan data yang ada, ya kan. Nanti gini, ada Umar bin Khattab dalam kehidupan manusia, dajalnya minta ampun ya ketika zaman jahiliyah, tetapi dia menjadi khalifah yang paling hebat, paling tidak menurut Michael Hart ya kan, di antara khalifah-khalifah lainnya setelah Rasulullah, kemudian Isaac Newton, kemudian Al-Masih, kemudian kalau tidak salah Umar bin Khattab itu nomor 4 atau nomor 5 pengaruhnya terbesar di dunia. Jadi dia berasal dari orang yang sangat jahil dalam zaman jahiliyah, tetapi Prabowo Subianto ya tidak seberapa. Artinya dia hidup dalam zaman otoritarian Orde Baru,
pernah melipir kekuasaan, meninggalkan pendukung-pendukung loyalnya, membiarkan pendukung-pendukung loyalnya dipersekusi dan dieksekusi ke pengadilan dengan apa istilahnya, dengan hanya soal perkataan, ya, dianggap menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian misalnya. Tetapi kan itu adalah sebuah masa lalu yang akan kita buktikan apakah dia akan menjadi pemimpin terbaik Republik Indonesia ke depan. Ya kan? Boleh dong kita mempertanyakannya, men-challenge-nya sekaligus. Benarkah dia akan menghilangkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan? Itu bagi masyarakat menengah ke bawah. Bagi masyarakat menengah ke atas, dia akan menumbuh kembangkan demokrasi, mentoleransi perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita maju dalam berbagai bidang. Tidak hanya ekonomi, tapi juga bidang politik dan bidang hukum. Law enforcement-nya benar, penegakan hukumnya benar, polisi dan TNI tidak lagi korupsi dan lain sebagainya. Dia kan mau memberantas korupsi. Skor indeks persepsi korupsi kita tidak jalan di tempat sebagaimana dilakukan oleh Jokowi. Mewarisi skor IPK 34 pada era pemerintahan Presiden SBY di 2014, kemudian dia persempat naikkan menjelang periode pertama 40, turun 37, naik 38, lalu kemudian turun lagi 34. Jadi selama 10 tahun Presiden Jokowi tidak menaikkan skor indeks persepsi korupsi, dan kita masih tergolong negara-negara yang korup. Itu soalnya, ya. Jadi Oke, Wowo kayaknya baperan ya, rakyat jelata kalau mau curhat jadi ngeri nih. Kalau kepemimpinannya curang, pas di demokrasi ini akan hancur. Bagaimana kalau kita nggak melawan, kalau pemimpinnya seperti itu, urut nomor 2 bisa hancur negara ini. Ya kita lihatlah nanti ya, mudah-mudahan demokrasi tetap terjamin ya. Dan kita boleh pro dan kontra, tapi menurut saya memang bagusnya ini jangan kita kemudian menyampaikan hal-hal yang tidak terkait dengan tema ya. Kita berusaha menunjukkan tingkat intelektualitas kita masing-masing. Itu saja sobat era sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.